Jadi ada semacam labeling ya, bahwa saham ibu nanti akan ter label green equity ya. Nanti juga akan kedepannya akan didorong ke indeks ya Pak. Kalau tadi boleh saya dengar gitu ya, luar biasa ya. Nanti ada indeksnya gitu ya. Mungkin berbeda dengan nanti Sri Harti ya. Kita tunggu saja ya. Oke. Mungkin saya nggak akan jelasin tentang sustainable finance ya karena waktunya terbatas. Tapi saya akan langsung ke ini aja. Bagaimana sih sebenarnya IDX Green Equity Destinations di sini ya. Jadi di Indonesia sendiri akan menganut dua standar ya. Pertama standar yang global ya, global guidance yang dikeluarkan oleh World Federation of Exchange ya. Jadi ini merupakan asosiasi atau gabungan dari beberapa exchange ya di luar negeri ya. Namanya Green Equity Principles. Nah ini ya standarnya. Yang kedua adalah local standard, yaitu Indonesian Guidance melalui taksonomi keberlanjutan ya versi 2 serta Indonesian Taxonomy for Sustainable Finance ya di sini. Jadi itu standarnya. Jadi dua ini akan berfungsi sebagai panduan ya bagi investor untuk melakukan investasi ke terutama untuk bisnis-bisnis yang berpraktik hijau gitu ya. Jadi banyak sebenarnya benefitnya ya. Nah, bagaimana proses untuk mendapatkan ini tadi juga untuk sempat dibahas. Jadi pertama adalah internal review ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan disclosure ya, apakah memenuhi klasifikasi tadi sesuai dengan green equity ya, sesuai dengan taksonomi keberlanjutan yang OJK keluarkan ya versi 2 tadi ya. Pertama, masuk ke KBLI-nya gitu ya. Yang kedua, masuk ke TSC-nya ya. Ya kan, technical screening-nya. Terus habis itu masuk nggak ke DN, ada significant worm nggak gitu ya. Kalau ada, bisa nggak kita melakukan mitigasi terhadap impact significant worm tadi gitu ya. Nah, di situ setelah lalu Bapak Ibu melakukan penilaian internal sebenarnya ya, lalu Bapak Ibu harus dilakukan namanya external reviewer ya. Dalam hal ini ya tadi kami ya salah satunya ya yang bisa ditunjuk sebagai external reviewer di sini, atau beberapa perusahaan yang sudah ditunjuk oleh bursa ya. Baik lagi ya harus ada rekognisi dari bursa bahwa perusahaan itu bisa melakukan reviewer tadi ya. Terus lalu kita harus mendaftarkan tadi ya ke IDX gitu ya, dengan melaporkan apa tadi penilaian internal plus ya tadi review eksternalnya tadi ya. Lalu setelah itu dapat persetujuan ya, seperti itu. Jadi sederhana ya. Nah, untuk Nasdaq Nordic ya itu dikenal namanya green equity sama transitions ya. Jadi yang masih transisi maupun yang sudah green gitu ya. Nah, kalau di Brazil nih enggak ya, salah satu aja, cuma green equity aja ya. Dan di Swiss nih ya, jadi nggak ada dua. Jadi bahkan kalau nggak salah di Nasdaq Green Equity Destination juga dia ada 4 nih Pak ya. Satunya untuk yang private company yang green labeling tadi, satunya transition for private. Nah gitu ya, ini praktek globalnya. Oke, kita lanjut ke Green Equity Principles ya. Sebenarnya ini sederhana ya, didirikan di 61 tahun 61 ya, menjalani bisnis bursa dan clearing houses ya. Ini tata kelolanya ya. Terus ini merupakan tujuan kenapa ini WFE didirikan. Ini sih mengetahui siapa sih WFE gitu ya. Terus ini dia berhubungan dengan pembuatan kebijakan regulator secara kolaboratif ya. Oke, ini intinya seperti federasi lah. Federasi, jadi ada IDX Indonesia gitu ya, IDX luar semua bergabung di WFE ini. Ini seperti itu. Nah, dia ngeluarin yang namanya Green Equity Principles ya, terdiri ya. Sebenarnya ada dua perspektif ya Bapak Ibu. Ya, pertama sebagai issuer ya, penerbit. Satu sebagai investor ya. Dimana ketika issuer mendapatkan label tadi, maka dia akan meningkatkan profil investor untuk berupaya melakukan modal ya. Jadi ada komitmen ya terhadap keberlanjutan. Dan dia juga bisa stand out menjadi alat pemasaran dan komunikasi ya. Dan yang terakhir, meningkatkan visibilitas dan kredensi dan komitmen terhadap ekonomi hijau. Artinya sebenarnya ujung-ujungnya bagus nih,
memitigasi praktek greenwashing. Karena tadi juga disebutkan ya oleh Pak Ignatius bahwasannya apa yang disampaikan gitu di disclose itu benar-benar termasuk dicek gitu ya, dicek kebenarannya juga gitu ya. Tapi ini khusus untuk yang green gitu ya. Kalau ESG kan ada aspek E dan S dan G gitu ya. Nah, walaupun salah satunya untuk minimalkan plastic greenwashing ya Bapak Ibu tidak melakukan assurance terhadap sustainability report gitu secara keseluruhan sebenarnya. Itu juga salah satu upaya gitu ya. Tapi di sini dari sisi E-nya gitu ya. Nah, kalau investor ya jelas dia akan menjadi tadi memilah-milih bahwa ini emitennya yakin nggak menjalani bisnis green gitu kan sulit ya. Makanya membantu ya investor untuk bisa memahami gitu ya. Oke, bahwa emiten ini melakukan bisnis green sehingga dia melakukan mau melakukan investasinya gitu ya. Nah, lalu sebenarnya ada 5. Pertama tadi sudah dijelaskan antara revenue ya, satu lagi investment ya. Apakah memenuhi standar revenue 20% di atas atau investasi gitu. Maka dia masuk ke jelaskan, lalu masuk nggak ke taksonominya. Nah, kalau di Eropa masuk ke EU ya, di Eropa taksonomi ada ASEAN ya, ada ASEAN. Nah, kalau di Indonesia ada namanya taksonomi hijau berkelanjutan 2 versi OJK. Lalu tadi tata kelolanya tadi di list ya, dilaporkan, di-report, lalu di-assess oleh pihak reviewer kan gitu ya, lalu di-disclose. Seperti itu. Sebenarnya sederhana ya. Cuma mungkin praktek di lapangannya mungkin tidak sesederhana itu karena mungkin kita harus melakukan pengecekan gitu ya. Nah, apa itu bicara tentang revenue? Maka revenue harus berkontribusi terhadap ke green economy itu adalah di FS financial year ya. Ketika persentase investasi dilakukan untuk aktivitas green ya, ini juga sama. Jadi dari revenue dan dari investasi ya, dua aktivitas ini ya. Nah, terus yang kedua ya, bursa harus mendefinisikan green revenue atau investment tadi sesuai taksonomi. Ini udah ada standarnya tadi TKBI ya. Oke, lalu tadi yang seperti saya jelaskan di awal kan, masuk ke KBI-nya, masuk ke gitu ya. Lalu dapat gambaran secara objektif dan jelas ya mengenai kriteria definisi tadi ya. Oke. Nah, gimana caranya laporannya? Nah, ada beberapa laporan yang harus dilakukan. Nah, tadi ada bentuk reportnya kan yang harus kita lakukan ya. Summary-nya tadi kita penuhin tadi gitu ya. Lalu kita assess gitu ya oleh reviewer pihak ketiga independen ya. Lalu kita harus melakukan pengungkapan ya sesuai taksonomi tadi. Lalu laporan tadi hasil laporan tadi akan dinilai kriteria dengan metodologi. Nah, ini yang sebenarnya harus secara bersama kita tentukan metodologinya ya. Karena menarik ya, beberapa kalau misalnya ternyata standarnya hanya revenue sama investor dan taksonomi, mungkin untuk saya screening sih beberapa perusahaan bisa ya masuk ya. Tapi kalau misalnya di Nasdaq itu aturannya jauh lebih rigid ya, dia plus KPI ya, KPI terhadap aspek environmentalnya di ESG reportnya gitu ya. Wah, itu misalnya dia punya roadmap ya untuk menurunkan emisi 2030 tahun per tahunnya misalnya 5% misalnya gitu ya. Nah, itu benar-benar harus dicek ya. Itu terhadap KPI-nya dia gitu ya. Nah, itu yang menarik ya. Kalau standarnya plus ini ya mungkin akan yang tadinya mungkin beberapa perusahaan yang bisa di label green mungkin jadi sedikit gitu ya. Oke. Jadi menarik nih Bapak Ibu ya. Ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal ya. Ada feedback. Jadi bener ini masih baru ya, fresh banget ya. Jadi di Januari 2025 nih WF itu nge-publish nih ya ke para stakeholdernya untuk membahas standar ini gitu. Lalu dibahas tentang 7 isu ini. Pertama mengenai pilar dan scope, mengenai batasannya. Nah, batasan investasi revenue tadi dipertanyakan, kenapa begitu, kenapa begini gitu, kenapa gak sekian gitu ya. Terus bagaimana proses pencabutannya, perubahannya, signifikansinya. Terus peran reviewer nanti di mana, transparansi, menghindari greenwashing dan siklus review. Coba kita
coba kita bahas ya sedikit-sedikit ya, supaya Bapak Ibu memahami, oh begini tuh ternyata pandangan dari beberapa kritik dan saran dari stakeholder mengenai prinsipal yang dikeluarkan WEF tadi. Mengenai bicara mengenai pilar dan scope ya. Nah, kalau WEF, kalau kritik tuh bilang bahwa nggak bisa dong, perlu ada perbaikan. 50% revenue ini terlalu sedikit gitu kata dia. Dan tidak dapat dilakukan di semua yurisdiksi. Terlalu kaku lah, nggak semua yurisdiksi mungkin bisa akan masuk di 50% revenue. Maka boleh dong labelnya 2 gitu ya. Satu yang green, satu yang transition. Oke, katanya kritik dari investor. Terus lalu WF bilang gimana? Oke lah, kita akan accept ya, transisi akan dipertimbangkan, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat gitu ya. Nah itu sebelum ini keluar ya, WF ini gitu ya. Jadi waktu itu perlu dijolak ya gimana prosesnya gitu ya. Terus mengenai batasan ya kan, karena perbedaan aturan akuntansi. Wah iya, akuntansi antara yurisdiksi, mungkin ada yang investasi di yang mungkin metode ekuitas gitu ya, ada metode cost gitu ya, mungkin ada revenue juga dicatatnya berbeda gitu ya. Nah ini menarik, kenapa saya tadi bilang gampang-gampang susah. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan segmentasi. Oh bisnis yang green saya revenue-nya 60% ini, tapi kan belum tentu ketika Bapak Ibu lihat holding company ya, yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan. Anak-anak perusahaan ada yang kepemilikan 70%, 30%, ada yang kepemilikan 65%, 35%, dan ada 10%, 10%. Sehingga contoh, ada anak perusahaan yang menjalankan bisnis mini hydro gitu. Tapi ada juga perusahaan yang melakukan revenue-nya terhadap misalnya perusahaan properti gitu ya, nggak misalnya nggak nyambung sama green misalnya, kecuali properti green ya, berbeda ya. Nah itu, jadi kan ketika dikonsolidasi, nah seperti apa gitu ya nanti hasilnya. Nah jangan sampai kalau melakukan financial engineering gitu, seakan-akan nanti semua sesuai di 50%. Makanya emang ketika kita jadi reviewer ya, nanti juga akan agak akan melakukan konfirmasi dan melakukan yang namanya dasar kan, kenapa sih bisa 40%, 30% itu ya di rekapitulasi tadi gitu ya. Karena kan ini bicaranya nanti apakah limited assurance atau reasonable assurance gitu kan, bener-bener nggak segitu seperti itu kan. Oke, ya seperti itu sih. Nah tapi yang jelas waktu pas kritik dan stakeholder ini terakhir terhadap dari stakeholder ini ke WF itu dibilang ya udah karena beda akuntansi ya tentang pengakuan investasi dan revenue, sehingga sebaiknya berfokus pada capex dan opex, dia bilangnya. Udah kita bicaranya biaya aja, biaya capital expenditure sama opex, atau meningkatkan batasan revenue di 70%. Nah mungkin menurut WF saya nggak setuju gitu ya, makanya dia tetap pertahanin di 50% ini Bapak Ibu ya, sebagai minimum. Jadi dia nggak mau yurisdiksi itu akan jadi batasan gitu ya, atau penghalang penerapan 50% ini gitu ya. Terus masalah bagaimana prosesnya ya, nah itu diperlukan panduan lebih jelas mengenai perubahan signifikan di review interim atau revocation ya. Nah jadi artinya ini akan berbeda setiap wilayah yurisdiksi ya Bapak Ibu. Jadi ketika Nasdaq nanti punya standar, atau Brazil punya standar, IDX di Indonesia punya standar, ya akan punya standar masing-masing. Bagaimana prosesnya sampai dia di labeling gitu ya. Bagaimana melakukan revokasinya ya. Bagaimana melakukan perubahan tadi ketika dia misalnya bisnisnya tadinya belum green menjadi green di pertengahan tahun gitu. Nah, nanti batasannya gimana? Apakah dimulai dari awal tahun kayak gitu ya. Nanti itu akan masing-masing bursa lah ya akan menjadi standar gitu ya. Jadi akan menetapkan aturannya sendiri gitu ya. Terus peran reviewer nih, eksternal ya, dan penilai ya. Nah jadi untuk menghindari konflik atau variations ya, ini berbagai macam kritik dari stakeholder tuh bilang bahwasanya kalau bisa review tersentral lah yang udah terdaftar di WFE gitu, internasional. Tapi kan akan ada minusnya apa? Ya cost-nya tinggi dong, karena kan pakai orang asing gitu ya, karena kan melibatkan SDM, bukan SDM lokal gitu. Reviewernya harus review luar, dan
bursa banyak banget gitu ya. Nah, ketika apakah dia sempat dengan waktu yang sangat limited gitu ya, kurang dari 1 tahun dia bisa melakukan verifikasi terhadap banyak emiten gitu, bahkan ada yang labeling di private kan gitu ya. Nah, akhirnya WFE bilang, ini salah, ini bukan WEF ya, ini WFE ya, sorry, nanti diedit ya. Oke, bilang bahwasannya enggak, untuk saat ini nggak akan ada tersentral. Bursa harus mendorong atau mengungkapkan metodologi alasan penilaian digunakan. Jadi mungkin nanti saya kan menjadi penilai ya, atau external reviewer. Nanti saya harus membuat metodologi nih bersama-sama bursa gitu ya. Metodologi apa yang cocok tadi kan? Selain misalnya menggunakan revenue pendekatannya seperti apa, dasar revenue apa, akuntansinya bagaimana, investasinya juga gimana pendekatannya, terus juga pendekatan TSC-nya, pendekatan taksonominya, pendekatan KPI-nya mungkin perlu atau enggak, dan sebagainya seperti itu. Terus pengungkapan dan transparansi ya. Kalau menurut Adwensi Global dia bilang bahwa ya diperlukan kejelasan nih mengenai frekuensi pengungkapan investasinya gitu. Ya, berupa green, karena akan selaras dengan SR, Sustainability Report, yang menggunakan GRI atau IFRS S1 S2. Nah, tapi tanggapan WFE ya perlu waktu gitu, dan tingkat pengungkapan tergantung dari bursa. Tapi yang jelas, kalau once you harus melakukan disclosure, ya harus konsisten dong. Tahun depan juga harus disclose, seperti itu. Jangan tahun ini disclose, tahun depan enggak. Seperti itu sih, untuk sementara gitu ya. Terus mengenai praktek menghindari greenwashing, yaitu jadi verification-nya ya, di sini kan dibilang harus ada auditor yang ngisi ya, harus ngecek. Nah, bahkan dia bilang ada matrix nih, matrix selain revenue dan investment. Wah, makin susah juga di standarnya gitu ya. Mintanya itu emisinya, terus juga berarti scope 1, scope 2, scope 3 aja, bayangin. Kan Bapak Ibu tahu juga gak semua emiten mampu ya untuk menghitung sampai scope 3 gitu ya. Wah, kalau sampai sini berarti sangat-sangat berat nih gitu ya. Tapi ini ternyata ada masukan gitu dari global gitu ya. Terus juga Bapak Ibu harus memetakan IFRS S2 tentang climate risk ya, tentang acute risk, tentang physical risk, tentang transition risk, tentang opportunity ya kan, risk and opportunity itu ya, dan menggunakan auditor untuk memverifikasi gitu ya. Nah, untuk saat ini belum. Nah, makanya sebenarnya saya sama Pak Ignatius sama-sama nih teman-teman untuk mendorong piloting project ini, mumpung masih muda ya Pak ya, mumpung masih baru, nggak akan serigit nanti ketika mungkin batch kedua, batch ketiga. Wah, kalau udah batchnya udah selanjutnya pasti kan butuh akan peningkatan ya, standarnya akan naik gitu ya. Nah, diharapkan dengan ini Bapak Ibu bisa lebih dulu nih yang masuk ke Green Designation ini gitu ya. Nah, jadi nggak harus menunggu sampai standarnya makin sulit, harus ada climate risk reportnya dan sebagainya gitu. Tapi namun beberapa emiten juga sudah membuat ya, dan itu sebenarnya nggak sulit ya Bapak Ibu, mudah itu membuatnya. Oke, terus siklus review ya. Nah, diminta kalau stakeholder itu ada siklus reviewnya itu setiap 2 atau 3 tahun ya. Ada adaptasi sesuai dengan framework sustainability-nya, dan dibentuk komite pengawas. Nah, untuk saat ini mungkin baru mempertimbangkan gitu ya, akan direview akan dipersiapkan 2-3 tahun lagi, tapi saat ini belum ya. Dan untuk komite pengawasan untuk saat ini belum ya, tapi akan dipertimbangkan 2-3 tahun lagi ya. Jadi ada divisi khusus sustainability gitu ya. Nah, ini contoh di global Bapak Ibu ya. Ini di Nasdaq Nordic ya, berarti ada di Finland, Swedia ya, dan sebagainya ya. Di Brazil Green Equity, ini di Swiss ya, di Bursa Efek ya. Nah, kalau di sini ada 2 ya, Equity and Transitions ya. Dia udah 2021 Bapak Ibu ya, 2024 ini Brazil. Ini juga kita terus baru ya. Mudah-mudahan kita sama-sama kita doakan bisa lancar ya untuk tahun ini. Oke. Nah, bahkan di sana ya, tadi saya bilang di sini ada yang untuk private, ini ada yang TBK, emiten. Ini yang green ya, destination-nya ini yang private, ini yang private ya, tapi green ya. Nah, ini untuk yang masih transisi tapi yang TBK, yang ini udah yang ini private ya, yang masih transisi. Ya, kelebihannya apa? Ya tadi
akan meningkatkan transparansi, visibility, credibility, communications gitu ya. Kalau bahkan di luar negeri tuh udah bisa dimasukin di sini nih, diiklanin ya di Nasdaq ini. Wah, Nasdaq Congratulations, Kempower ya. Kempower ini perusahaan surya panel nih kalau nggak salah ya. Udah menjadi green equity destination gitu ya. Ya diharapkan nanti investor harga sahamnya bisa naik gitu ya. Oke. Nah ini tadi ya ada green transitions ya. Ada yang green, ada yang transitions ya, ada yang public, ada yang private gitu ya. Nah itu ya. Oke, ada ini reviewer eksternal. Mirip ya, di Indonesia mirip kayak gini, tapi Indonesia belum ada yang private belum ya. Baru yang ini ya, public company ya. Tapi green dan transition udah nih, dua ini ya. Yang ini udah, yang ini enggak ya. Prinsipnya juga sama ya. Mendaftarkan laporan keuangan audit terbaru sama ya. Public company, private enggak ya. Oke. Nah, prinsipnya kalau di Nasdaq Nordic ini dia turnover ya, sales juga ya. Nah, dia agak beda nih. 50% turnover yang berasal dari aktivitas green, tapi di bawah 5% yang bahan bakar fosil gitu ya. Masih dibolehin gitu ya. Terus kalau yang transition itu tidak terdapat minimal turnover aktivitas ini. Jadi bukan 50-50 ya, beda nih, agak beda ya. Tapi di sini 50% dari aktivitas yang fosil. Nah, jadi agak beda ini ya kalau yang di ini standarnya ya. Terus green equity destinations ya, dia juga kalau di investment dia bicara mengenai capex dan opex ya. Oke, dia pakai EU taxonomy ya. Nah, dia menyediakan informasi atas KPI nih ya, target and KPI yang tadi saya bilang. Ini sama nih ya, ada safeguard and do not significant harm, DNSH ya, mirip ya. Oke, ini reviewernya di luar ya, namanya S&P Shades Green sama Moody's ya. Ini full assessment, ini bisa full assessment ya. Ini bisa annual renewalnya ya. Nah ini perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki ini labeling ini ya. Ada Anehem ya, Anehem, Platzer, Castellum, VBG, Heba. Ini kadang-kadang agak unik ya Bapak Ibu, ini karena di Nordic ya. Dia real estate ya. Energy Service, Primrock nih, Solar Foods, Kempower tadi manufacturing ya, manufacture EV ya. Oke. Nah ini contoh ya, bagaimana kita melakukan review atau example-nya nih Bapak Ibu bisa lihat ya. Ya. Jadi sama ya tadi revenue-nya ya, operating expense dan capital expenditure-nya dia lakukan reviewer, metodologinya apa diungkapin semua ya. We note that the portfolio stays similar compared 2022. Gimana cara dia ngeceknya. Terus juga ini pertama company description-nya, governance assessment-nya ya. Terus juga metodologinya nih, shading corporate revenue investment-nya ya. Nah, di sini dia bilang di governance assessment bahwasannya Anehem environment governance-nya itu memberikan rating good nih, bagus ratingnya gitu ya. Kenapa? Karena dia punya ternyata dia ada effort ya, yang sangat effort ya, dia ada usaha dan yang luar biasa terhadap stakeholder engagement-nya. Wah, menarik nih. Apa? Jadi di 2023 itu ya, dia melakukan survei terhadap largest supplier. Jadi supplier terbesarnya dia, bagaimana dia menghabiskan spend their sustainability and governance practice with the ambition foster future collaborations. Ya jelas kalau kita bicara sustainability aspek kan bicara mengenai rantai nilai ya. Jadi nggak terlepas ketika ada supplier ya. Ini misalnya dia sudah melakukan aspek tadi dia bilang di sini sustainability and governance practice-nya dilakukan di sini gitu ya, sehingga ketika dia menjadi suppliernya kita ya dalam hal ini emiten ya, sehingga menjadi aman gitu ya. Nah ini dilakukan ya, ini menarik ini, jadi nilainya jadi plus nih ya. Sorry ini saya coret-coret. Oke. Nah ini juga dia punya komitmen to net zero. Nah ini yang saya bilang KPI tadi ya. Jadi ada KPI target yang akan dicek juga nih oleh external reviewer nih ya. Ketika
dia komit terhadap net zero di scope 1 dan 2 gitu ya 2030 ya. Ternyata dia achieve. Nah, achieve-nya apa ya? Ntar dicek ya kan. Oh, ternyata dia di scope 2 udah independent district heating companies, udah reduce emission, dia pakai heating lagi. Terus dia pakai supplier reduction plan ya kan. Dia udah pakai eco bioheat dan sebagainya gitu ya. Nah, yang terakhir, oh ternyata dia berusaha nih. Nah, ini bisa nih. Jadi gini, Bapak Ibu, memiliki KPI gitu ya. Yang paling penting jangan terlalu muluk-muluk, tapi namun bisa ya, bisa di achieve ya. Dia bilang wah has continued to report scope 3. Jadi berusaha dia mereport scope 3-nya nih. Adaptation terhadap tenan ya, penyewa ya, electricity ya. Walaupun belum formal melakukan reduksi penurunan loh. Nah, itu baru dia hanya belum berhitung. Jadi sudah bisa ya. Yang penting tadi ada komitmen ya, ada pathway ya tadi kan. Nah, ini dia asesnya berdasarkan apa? Net zero target apply for an SBTi verified target. Oh, luar biasa ya. Oke, science based target inisiatif penurunannya. Jadi kalau penurunan harus pakai SBTi di sini ya. Oke, ini beberapa contoh ya di luar ya udah mendapatkan green labeling tadi. Nah, dia juga bicara mengenai financial data ya. Dia bicara mengenai provisions nih, berdasarkan dari rental ya, operating costnya dari mana aja, untuk apa aja investasinya dia akan pindah itu ya kan. Nah, dia ternyata menarik nih, di metodologinya tuh dia labelin ada dark gray ya, green, dark green ya, allocated terhadap solution and long term vision low carbon. Nah, bisa juga tuh, menarik tuh metodologinya. Jadi ketika kita melakukan assessment sebagai reviewer, kita punya 3 metodologi misalnya ya. 1 dark green, 2 medium green, 3 light green. Ketika dia melakukan alokasi untuk melakukan transisi, oke, kita bicara light green lah gitu. Tapi kalau bicara mengenai dia sudah melakukan project gitu, solusi, terus juga long term vision dan sudah ada impact-nya, oke, masuk ke medium green gitu ya. Nah, tapi kalau dia sudah long term vision, low carbon, udah net zero, pokoknya projectnya benar-benar udah sempurna, mungkin dimasukin di dark green. Nah, ini bisa lihat nih Bapak Ibu, dark green-nya walaupun 5% ya, tapi medium green-nya udah 65% menuju yang ini. Luar biasa kan ya. Berarti yang 26% menuju yang ini ya, gitu ya. Ini metodologi baik lagi yang akan dimiliki ya oleh tadi. Nah, kalau di yellow ini menarik ya, bahwa aset yang data yang lacking classified ya itu energy inefficient. Jadi dia juga buka bahwa ada beberapa project yang masih belum efisien terhadap masih menggunakan fossil fuel seperti itu ya, tapi dia labelin yellow. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini tadi ya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ignatius ya, mitigasi kriterianya apa sih ya. Dia di taksonomi keberlanjutan 2 versi OJK-nya ya kan gitu ya. Nah, ini sangat-sangat detail ya, ini kita pastiin berapa ya, sesuai enggak ya, alignment enggak ya, konteks relevan enggak terhadap contextual information-nya ya. Oke, nah ternyata setelah dicek ya kan, Cicero Research Green ternyata confirms Aneham sudah memenuhi requirement Nasdaq Green Equity gitu ceritanya. Nah, kalau ini contoh di Brazil ya, tadi contoh di Nasdaq ya, hampir mirip, meningkatkan visibilitas, menjelaskan dengan best practice, profil investor, akses ke investor baru. Ini manfaat untuk perusahaan ya, ini manfaat untuk investor ya, untuk aset oleh investor sustainability ya, terus memiliki parameter baru untuk menghasilkan kinerja antar penerbit ya, terus memandu keputusan investasi. Ini umum ya. Nah, di Brazil sendiri ini ya yang menjadi prinsipalnya ya. Jadi lebih dari 50% gross annual revenue ya berkontribusi green, dan investment dan operating expense berkontribusi terhadap green 50. Nah, kalau ini beda dia. Investment and ya, ada dan-nya nih ya Bapak Ibu. Ya, dan operating expense ya. Lalu annual yang di bawah 5% boleh dari fossil fuel gitu ya. Oke, mekanismenya gimana? Hampir mirip ya. Jadi memperoleh penilaian approval reviewer
Nah beda nih, agak beda, tapi hampir mirip tapi agak beda. Jadi dia harus di review langsung gitu. Kalau sebelumnya kalau di kan disclosure dulu ya si perusahaannya. Nah sama kayak di Indonesia disclosure dulu, baru dicek. Kalau ini dicek langsung, terus memenuhi syarat, mengirimkan hasilnya, lalu mendaftar di workspace platformnya. Nanti ada platform online-nya gitu ya. Terus baru di approve gitu. Nah ininya ya, proses to becoming accredited reviewer. Ini caranya untuk jadi reviewer. Di sana juga sama ya, memiliki harus ada legal base di Brazil, punya sumber daya teknologi ya, terus juga resume profesional ya. Saya kira ini adalah basic ya sebagai reviewer yang harus Bapak Ibu kuasai ya untuk bisa menjalani menjadi seorang expert reviewer. Nah, approval reviewernya di sana ada S&P dan IRAM ya. Nah, ini contoh Ambifar nih, perusahaan Ambifar masing-masing. Nah, mungkin ini nggak semuanya saya akan jelaskan ya, cuma ini menarik ya. Di EU Taxonomy punya namanya specific several waste management remediations ya terhadap ini ya. Ternyata dicek di ini kan number of spill response operation ya, dibikin matrix ya antara limbah ya yang spill ya, yang keluar, yang muntahan gitu ya, terhadap aktivitas operasinya berapa kali gitu ya kan, volumenya berapa, terus solid waste-nya berapa, dan berapa sih emisi ya skop 1-2 nya terhadap tadi muntahan tadi, dan skop 3 nya. Wah, luar biasa ya, standarnya rigid sekali ya. Oke ya, itu taksonominya ya. Oke. Nah, dia bisa tembus semua ini ya. Nah, dan dia mendapatkan tadi rekognisi ya, Green Equity Designations. Oke, dari saya mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada, udah lebih dari 40 menit ya. Mohon maaf apabila terlalu ini ya lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Bu Anissa, untuk Pak Ignatius, saya bacakan. Kapan iGreen ini akan mulai diterapkan dan apa dasar ketentuan mengenai penerapan iGreen ini sendiri? Dipersilakan, Pak. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Bu Anissa. Kalau rencananya tadi kita sih mungkin tahun depan ya, tahun ini kita minta masukan dulu, kita diskusi dulu sama calon pilotingnya. Nanti tahun depan kita baru implementasikan. Kalau untuk ketentuannya, kita masih mendiskusikan sih dengan OJK apakah kita perlu membuat peraturan khusus, yang which is kalau peraturan itu agak panjang ya, kita rule making call dulu ke OJK baru nanti persetujuan, atau kita boleh menggunakan surat ketetapan. Jadi surat ketetapan itu sifatnya surat ketetapan direksi bursa, bisa langsung diterbitkan gitu. Oke, baik. Saya harap sudah Anissa. Mungkin untuk pertanyaan kedua dari Pak Iqbal, yaitu apa yang membedakan IDX ESGL dengan Green Equity ini? Apakah perusahaan yang sudah include pada IDX ESGL belum tentu memiliki Green Equity designation? Ya, terima kasih banyak Pak Iqbal pertanyaannya. Nah ini seperti pengantar yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau sekarang ini memang di semua dunia skema untuk mengintegrasikan ESG ya, sustainability dalam perusahaan investasinya itu mostly menggunakan ESG rating. Siapa yang rating? Banyak sebenarnya sekarang. Kalau ESGL contohnya indeks ESG leaders, ini yang rating adalah Sustainalytics. Ada juga indeks kita yang lain, misalkan yang rating itu adalah Sri Kahati atau Yayasan Kahati. Nanti mungkin tadi Pak Girman sama Pak Brian juga sedang diskusikan mengenai rating dari emiten lagi. Kemarin ada beberapa kata data juga merating. Terus kalau kita lihat indeks ESG, MSCI, FTSE itu juga yang merating dari MSCI maupun FTSE. Jadi kalau indeks ini memang tadi cara meratingnya dan skemanya itu beda-beda. Jadi apakah kita bisa membandingkan misalkan penilaian dalam rating IDX ESG leader dengan misalkan Sri Kahati? Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda gitu ya. Tetapi kalau Green Equity ini basisnya adalah taksonomi dan revenue.
Jadi apakah revenue perusahaan ini sesuai dengan taksonomi atau tidak? Jadi apakah udah pasti masuk? Belum tentu. Jadi kalau kita lihat secara kasar aja yang eligible dari IDX leader belum tentu bisa eligible dengan green equity. Jadi, Brian ini mau menambahkan gitu enggak? Iya nih. Oke, baik. Kalau saya lihat ya di sini perbedaannya ya. Yang jelas kalau di ESG itu nggak cuma green doang. Kalau kita kan lebih ke green ya Pak ya, project ya. Project terus juga pendapatan tadi, investasi, taksonomi ya. Jadi bicaranya mengenai environment aspek aja, walaupun beberapa nyinggung masalah sosial tapi nggak dalam. Beda kalau yang ESG ini tadi IDX ESG leaders itu bicaranya itu ke aspek ESG Pak, jadi lebih luas lagi. Terus juga kategorinya kalau kita kan lebih ke labeling, kalau yang satu lagi itu lebih ke indexing. Walaupun nanti kata Pak Ignatius jadi akan kemudian akan ada indexing ya Pak ya. Menarik tuh. Oke, terus dari tujuannya mungkin hampir sama tadi, tapi mungkin kalau di sini lebih spesifik tadi terhadap green gitu ya. Terus juga kalau metodologinya, kalau yang TKBI tadi ya, kalau untuk Green Destination itu ke TKBI ya, TKBI. Kalau yang satu lagi ke Sustainalytics ya. Jadi metodologinya beda nih, kalau menurut saya itu aja sih. Jadi beda banget ya. Oke. Mungkin apabila tidak ada pertanyaan di kolom, ada peserta yang ingin langsung mengajukan pertanyaannya, dipersilakan juga. Sambil diskusi nih Pak Ignatius, sambil nunggu pertanyaan ya. Pak, siap. Ya, ini kan kita masih masa piloting nih. Bener nggak sih Pak kalau piloting nanti akan lebih diarahkan, dibantu ya, mungkin akan, karena kan masih piloting project ya, jadi jauh lebih nggak ketat ya dibanding nanti kalau misalnya sudah di tahap 2, tahap 3 ya Pak ya. Menurut Bapak gimana nih? Harusnya emiten bareng-bareng nih, ayo gitu ya, semangat gitu ya. Gimana nih Pak? Iya benar. Itu cuma Brian, bukan cuma lebih mudah, justru kita dengerin masukan dari yang piloting. Tuh, coba. Misalkan, wah ini terlalu susah nih, apalagi ada Brian yang udah komit untuk pilotingnya nih. Tadi kajian-kajian dari berbagai negara udah diliatin tuh. Ntar mungkin ada masukan, wah bisa kita ikutin yang itu aja Pak, lebih applicable. Waduh. Nah sebelum hitam di atas putihnya keluar, ini kan masih bisa adjustable semuanya ya. Karena itu kita butuh banget nih. Iya. Emiten untuk serta piloting. Kalau menurut prediksi Pak Ignatius nih, berapa emiten yang kegambar nih? Harapannya tidak dipungut biaya. Oh ya, amin Pak, amin Pak. Ya semuanya bisa ikut serta dan mudah gitu ya. Siap. Kira-kira berapa emiten yang bisa kalau menurut Pak Ignatius, dari gambaran Pak Ignatius nih? Dari gak semua emiten kan? Susah ya Pak ya? Susah. Kita ngecek memang belum dapat banyak nih Pak. Belum banyak ya? Maksimal 30% itu udah maksimal banget. Wah, masuk. Nah, dari yang 30% ini mau masuk atau enggak tinggal keinginan nih. Itu maksimal banget bisa masuk. Oke, baik Pak Ignatius dan Pak Brian, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Indri, yaitu terkait dengan kriteria yang udah disebutkan pada IDX Green Designation. Apakah kriteria ini harus dikaitkan dengan revenue saja atau bisa juga dengan investasi? Terus bagaimana dengan perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang energi? Silakan Pak. Silakan Pak Ignatius. Iya, kalau dari kita sih ini makanya kita masih fine tuning ya. Memang kita masih ngeliat lagi. Kalau kemarin sempat kita presentasi sebenarnya bisa mix. Tapi kalau kita lihat lagi memang sepertinya semua lebih mengarah ke revenue ya. Kecuali Bapak dan Ibu belum memiliki revenue, nanti bisa pakai capex sifatnya atau opex. Nah kalau pertanyaannya adalah apakah semua dari dari sektor energi, enggak. Makanya mungkin yang pertama kali dilihat itu adalah TKBI-nya dulu. Nah mungkin kalau ini nggak apa nih, sharing dikit lagi ya. Iya boleh Pak. Nanti Pak Brian mungkin lebih ahli membantu mengarahkan nih, tapi kalau saya ya sedikit aja juga gitu. Nah ini
Ini kan ada taksonomi ya, nanti bisa dicek di bagian screening kriteria. Nah di sini ada ininya ya, nanti SC di industri mana aja di sini gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu misalkan kontrol F aja technical screening. Nah pendekatan SC ini yang akan kita pakai. Nah ini di sini nih, nah ini memang agak harus diputar-putar, makanya saya bukanya pakai Internet Explorer, kalau di PDF agak susah. Iya Pak, itu masih potret tuh Pak, belum landscape. Ya? Iya. Nah di sini ada nanti nih, ini semuanya nih, misalkan aktivitas pembangkit tenaga listrik, nanti ya kan, sorry, kalau deh. Nih karena muter-muter gini emang agak memusingkan. Nah ini misalkan nih, oh ada pertambangan yang lain. Nah di sini bisa lihat aja nih KBLI-nya. Nanti di bawah nih dijelaskan nih. Apa kalau ini? Oh ini pembangkit tenaga listrik yang tadi saya sebutkan ya, hijaunya ada kalau pakai IO 1. Nah harus dicari dari sini, memang bisa pakai Ctrl F atau apa juga bisa buat nyarinya. Ini masih tenaga listrik. Nanti kalau pertambangan ada, misalkan. Terus kehutanan ada juga. Nah di sini bisa kelihatan ya, di contohnya apa lagi sekarang nih. Ini pertambangan bisa nggak hijau, misalkan penggalian lainnya tidak, tapi transisi bisa. Kalau ini IO1 mitigation, kalau memiliki life cycle dan lain-lain ini ya. Termasuk ada proper hijau, Bapak Ibu punya proper hijau nggak? Ada persyaratan benar reklamasi, tambang dan lain-lain. Nah di sini nih lengkap nih. Nah ini penggalian yang lainnya, pertambangan penggalian lainnya. Nanti kalau nikel ada, IO 01, IO 2, IO 3, IO 4. Di sini aja dicari. Ini carbon capture and storage. Cara pasti masing-masing beda-beda dan detail banget. Kalau ini apa nih? Penelitian pengembangan inovasi untuk teknologi carbon capture storage ini bisa hijau untuk IO 1 kalau memenuhi ini. Gitu ya. Jadi yang pertamanya lihat dulu Bapak Ibu revenue terbesarnya dari mana, memenuhi nggak? Nah ini tadi di sektor itu, ini sekarang sektor construction dan real estate. Real estate pun bisa. Kalau Bapak Ibu real estate, kita lihat ya, harus apa kalau pengen dapat hijau. Nah nih, climate risk mitigation bisa kalau dapat sertifikasi bangunan gedung hijau, green building certification. Nah nanti tinggal dicek, udah bangunan Bapak Ibu yang udah dapat green building certification berapa banyak dibandingkan dengan tadi revenue yang ada. Gitu ya, di sini bisa kelihatan semua kok, di sini detail banget tuh. Aplikasinya pakai apa, green food boleh, lead boleh dan lain-lain. Gitu, ini panjang banget dokumennya, sektornya ada banyak banget, jadi silahkan mungkin dieksplor sesuai dengan ininya masing-masing ya, konstruksi gitu ya, macam-macam. Kalau bingung butuh bantuan ada Pak Brian yang udah ahli banget, tadi gelarnya udah panjang banget ya. Wah ini udah. Wah enggak Pak, kita sama-sama ya. Bisa dibantu Pak Brian gitu. Oke. Ya, tapi dengan ACC IDX Pak, kan tetap aja kalau nggak ada ACC IDX nggak bisa ya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi kira-kira menurut Pak Ignatius nih ya, benefit nyata nih, kan udah masuk ke taksonomi nih, ya, taksonomi OJK 2 ya Pak Ignatius ya. Nah, apakah nanti para perbankan nih akan melihat menjadi salah satu, wah ini udah dapat green dari IDX nih, udah di verified lagi, wah greenwashingnya rendah nih resikonya. Nah ini dapat pembiayaan lebih murah nih, kan gitu ya, tadi ke arah green bondnya atau green loan-nya dia. Wah ini menarik nih Pak. Iya, kalau dari kita tentunya kita juga udah coba pendekatan ke beberapa bank, Pak Brian. Beberapa bank sih memang sudah komit ya untuk, ya kita mau deh Pak untuk ngasih pendanaan yang lebih murah. Wih, tepuk tangan dong. Lebih murah berapa persen tuh Pak? Karena ini agendanya adalah agenda besar OJK ya, ini kan saya yang kemarin. Sorry, agak-agak nge-lag nih Pak. Iya. Oke. Tennya sih gak gede Pak, masih basis poin Pak.
Oh, Nanti mungkin gitu. dari Bapak kali bisa share ya. Oh, perbankan aja yang share ya, Pak. 100% Pak. Cuman kan kita masih bisa dorong. Oke. Selanjutnya juga kan dari ini kan produk dari OJK Pak. Oke. Nah, gimana OJK bisa memperluas ini? Kemarin kita nextnya mau masuk juga ke industri buy side, asuransi dan lain-lain. Karena kita lihat mereka kayaknya akan mewajibkan berapa persen investasinya harus ke masuk sustainability. Nah itu kan definisi bisa banyak kan. Nah, nanti kita coba masuk ke situ. Terakhir daripada MIM yang ada sekarang gitu ya. Karena itu kita dorong terus nih supaya menjadi sesuatu yang besar ini Pak Brian. Wah, luar biasa nih. Ini karyanya Pak Ignatius luar biasa ini, ya. Semoga Pak. Semoga ini apa emiten pada tertarik ya. Terus juga pembiayaan hijau bisa lebih masif lagi Pak ya. Siap. Ditunggu nih. Wah, suku bunganya menarik nih ya. Wah, turunnya banyak. Wah. Nggak cuma investor relationship doang nih, tapi fundingnya juga mantap nih Pak. Siap.